Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta webinar yang saya hormati, perkenalkan, saya Rahmi Nurastia, asal instansi dari MAN Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang sekali karena pada hari ini saya dapat berkumpul bersama orang-orang hebat dari seluruh Indonesia dalam acara yang luar biasa hebat ini. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu peserta webinar yang saya muliakan, dalam acara ini saya bertugas selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar Nasional Pendalaman Biologi tahun 2023 seri 2 dengan tema katabolisme karbohidrat hingga acara ini selesai. Hadirin yang saya hormati, acara ini terselenggara atas kerjasama antara Departemen Biologi FNIPA IPB University dengan Forum Komunikasi Guru Biologi Madrasah Nasional atau yang biasa disingkat dengan FUSI Bioma. Acara webinar ini merupakan seri kedua pada tahun 2023 dan merupakan agenda rutin Departemen Biologi FNIPA IPB yang bekerja sama dengan FUSI Bioma sejak tahun 2018. Dan sesuai dengan permintaan guru-guru biologi dari seluruh Indonesia, maka tema yang akan diangkat pada acara webinar pada siang hari ini dan yang akan diangkat pada acara-acara webinar selanjutnya adalah yang berkaitan dengan silabus Olimpiade Sains Nasional. Untuk itu, kepada seluruh peserta webinar dan juga kepada guru-guru biologi dari seluruh Indonesia dan juga guru-guru IPA dari seluruh Indonesia agar selalu menantikan acara webinar ini pada sesi-sesi selanjutnya. Baik hadirin peserta webinar yang saya muliakan, saya akan membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang saat ini sedang berlangsung. Acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib webinar. Acara yang ketiga merupakan acara inti dari kegiatan webinar kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi dengan judul Katabolisme Karbohidrat dengan narasumber Ibu Profesor Dr. Anya Meriandini, MS. Selanjutnya adalah diskusi, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kini saya akan membacakan tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama, selama acara berlangsung, maka partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan juga kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa, tidak melakukan share screen. Selanjutnya, peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi selesai. Selanjutnya, link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Tata tertib selanjutnya yaitu pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat dengan format nama, spasi, nama sekolah atau afiliasi, spasi, dan juga pertanyaan.
Selanjutnya, e-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Pastikan seluruh peserta webinar mencantumkan email yang aktif. Tata tertib yang terakhir yaitu materi dapat diunduh melalui link yang tampak pada layar atau dapat diklik secara langsung melalui fitur chat. Hadirin peserta webinar yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan materi dengan tema katabolisme karbohidrat yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Anya Meriandini, MS. Sebelum kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber, perkenankan saya untuk menyampaikan biodata beliau terlebih dahulu. Nama Profesor Dr. Anya Meriandini, MS. Afiliasi beliau adalah dari Divisi Mikrobiologi, Departemen Mikrobiologi, dari Divisi Mikrobiologi, Departemen Biologi FNIPA IPB University. Pendidikan beliau S1 adalah Biologi Universitas Pajajaran, S2 beliau adalah Biologi Institut Pertanian Bogor, dan S3 beliau adalah Microbiology Albert Ludwig University, Germany. Bidang keahlian beliau yang pertama adalah enzim mikrob, yaitu protease, mannanase, dan silanase untuk pengolahan pakan hewan. Yang kedua adalah probiotik dan prebiotik. Yang ketiga adalah produksi tepuk dengan teknologi mikrob. Dan yang terakhir adalah fermentasi. Untuk itu, hadirin yang saya muliakan, pada siang hari ini kita benar-benar sangat beruntung sekali karena akan mendapatkan paparan materi tentang katabolisme karbohidrat langsung dari narasumber kita yang sangat hebat. Untuk itu, tanpa berlama-lama, marilah kita simak bersama-sama paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Anya Meriandini, MS. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya Rahmi, Ibu. Kepada Ibu, disilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dan merasa tersanjung lah ya bisa bersama-sama berbagi ilmu mengenai bagian yang saya dalami tadi dalam biodata itu. Salah satunya bukan bidang pekerjaan saya, bukan pembuatan tepung, tapi tepung mestinya ya, pembuatan tepung. Oke. Ya, apakah ini sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, jadi kita langsung saja karena saya juga baru tahu waktunya 50 menit ya untuk pemaparan. Kita akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Dan kalau memang kita lihat di buku SMA ataupun di buku universitas tentang biologi, katabolisme karbohidrat itu memegang peranan yang besar, artinya merupakan suatu bab di dalam bidang biologi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sampai karbohidrat itu menjadi bagian yang begitu penting di dalam bidang biologi? Karena karbohidrat itu adalah sumber energi yang termudah atau yang selalu digunakan oleh makhluk hidup, termasuk kita gitu ya. Tapi karena saya bidangnya mikrobiologi, saya berbicara biasanya untuk bakteri ya. Jadi karbohidrat adalah sumber energi utama dari makhluk hidup. Karena itu dia merupakan bagian yang selalu kita pelajari gitu ya, sampai dari SMP sampai universitas. Yang namanya glikolisis itu harus sampai hafal, dan itu pun ada di berbagai bidang spesifiknya. Jadi tidak hanya mikroba, tidak ada manusia, tapi juga ada pada tumbuhan begitu ya. Nah, bagaimana energi itu diperoleh oleh makhluk hidup itu adalah dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Dan bagaimana ATP itu bisa terbentuk? Tentu dari penggabungan ADP plus P. Nah, jadi dalam katabolisme karbohidrat ini kita akan belajar bagaimana sih kita dari makan nasi itu kok bisa jadi ATP. Ya, kalau dari
mikroba itu kenapa dari glukosa bisa ada ATP, padahal di struktur molekulnya itu tidak ada ATP-nya, tidak ada fosfatnya gitu ya dari glukosanya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari bagaimana kok bisa ya karbohidrat itu didegradasi, katabolisme itu adalah kata lainnya dari degradasi, bisa menghasilkan ATP atau energi untuk sel. Nah, perolehan energinya sendiri bisa melalui 3 macam proses. Ya, jadi prosesnya bisa disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Fosforilasi artinya penambahan gugus fosfat. Jadi ATP itu asalnya dari ADP, adenosin difosfat, dikasih tambahan 1 fosfat, jadi adenosin trifosfat, jadi namanya ATP. Itu adalah bentuk energi yang sangat umum digunakan oleh sel. Nah, bisa didapat dari tadi fosforilasi tingkat substrat. Artinya apa? Artinya ada substrat, ada suatu senyawa yang punya fosfat yang kemudian menyumbangkan fosfat itu ke ADP sehingga terbentuk ATP. Yang kedua adalah fosforilasi oksidatif atau kemiosmosis. Ya, fosforilasi kemiosmosis itu adalah fosforilasi yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, itu yang ada nanti belajar itu pada rantai transport elektron. Itu ada proses oksidasi dan reduksi. Jadi fosforilasi oksidatif. Prosesnya disebut kemiosmosis karena yang bergerak, kalau osmosis itu kan molekul air, kalau kemiosmosis itu artinya bahan kimia, maka yang berperanan di situ adalah proton. Ya, makanya disebutnya kemiosmosis. Yang ketiga adalah fotofosforilasi. Foto berasal dari foton, maka itu sama energi cahaya, maka proses itu terjadinya di proses fotosintesis. Jadi itu adalah 3 cara bagaimana sel dari makhluk hidup itu memperoleh energi. Nah, dan untuk apa energi itu digunakan? Energi itu digunakan untuk melakukan kerja-kerja sel. Ya, jadi mau itu bergerak, mau itu mensintesis sesuatu, modalnya adalah dari ATP. Nah, ini yang disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Jadi ada suatu molekul yang memiliki fosfat, kemudian menyumbangkan saya kasih supaya ada ya. Nah, ada suatu substrat yang punya gugus fosfat. Dan fosfat itu dia sumbangkan pada adenosin difosfat sehingga terbentuklah ATP. Nah, ini yang disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Ada pembentukan ATP karena mendapatkan sumbangan fosfat dari suatu substrat. Dan ini bisa terjadi pada proses di sitosol, di dalam sel di cairan. Ya, di dalam sitosolnya bisa terjadi proses fosforilasi tingkat substrat. Yang kedua, fosforilasi tadi oksidatif atau kemiosmotik itu harus melibatkan rantai transport elektron. Nah, disebut kemiosmosis karena yang berperanan, yang kembali yang membuat tekanan ini adalah proton. Nah, bagaimana konsep dari rantai transport elektron ini adalah aliran elektron membuat adanya translokasi proton. Jadi istilahnya itu sering disebutkan menggabungkan antara aliran elektron dan translokasi proton untuk menghasilkan gradien proton. Ya, nah itu kalimatnya. Jadi bagaimana caranya? Ada elektron yang mengalir di membran. Dan kalau elektron mengalir itu artinya akan ada energi yang selalu dilepaskan, dan energi yang dilepaskan itu digunakan untuk memindahkan proton atau translokasi proton, sehingga di satu sisi dari membran ada penumpukan proton. Ya, jadi karena ada penumpukan proton,
proton, maka di situ kondisinya menjadi lebih asam dan kemudian lebih bermuatan positif dibanding di sisi satunya, ya, di sisi lain. Nah, kondisi yang berbeda ini yang menyebabkan adanya ketegangan. Jadi yang satu sisi banyak proton, yang satu sisi tidak, itu yang menyebabkan ketegangan. Dan kalau namanya ada ketegangan, maka ada energi yang tersimpan. Ya, kalau kita tegang itu kan kita juga menyimpan energi, sehingga pada titik tertentu energi itu harus dilepaskan. Ya, nah karena energi itu dapatnya dari aliran elektron, energinya dari aliran elektron, maka proton-proton ini juga tidak bisa kembali ke tempatnya melalui difusi. Karena dia ditransportnya melalui energi yang didapatkan dari aliran elektron. Maka proton-proton ini kembali bersama-sama melalui suatu kanal. Kanal ini yang disebut dengan ATP sintase, tempat membuat ATP. Nah, pada saat proton ini kembali bersama-sama, itu sama dengan kondisi di mana energi dilepaskan. Nah, energi dilepaskan ini yang kemudian membuat fosfat bisa digabungkan pada ATP, menghasilkan ATP. Ya. Nah, fosforilasi oksidatif ini hanya terjadi pada membran. Ya, kalau tadi fosforilasi tingkat substrat bisa terjadi pada sitosol. Tapi kalau fosforilasi oksidatif terjadinya pada membran. Kenapa? Karena fungsi dari membran itu adalah, atau fungsi dari fosforilasi oksidatif itu adalah menghasilkan perbedaan gradien proton. Ya, menghasilkan perbedaan gradien. Energi didapat dari adanya ketegangan, ya, antara dua sisi dari membran. Ya, jadi nah sekarang gimana bisa terjadinya fosforilasi oksidatif? Itu pada bakteri terjadinya di membran plasma. Kalau pada eukariot itu di membran dalam mitokondria, dan kalau pada proses fotosintesis terjadinya di membran tilakoid. Ya, jadi itu 3 tempat di mana fosforilasi oksidatif terjadi, di mana ATP dihasilkan. Sedangkan tadi fosforilasi substrat itu terjadinya di sitosol, ya, karena itu hasil dari sumbangan fosfat dari suatu substrat. Nah, kalau fotofosforilasi itu pada fotosintesis, ya, karena foton kalau dibahas tentang fotosintesis. Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa mikroba, ya, kalau eukariot atau orang itu hanya satu caranya mendapatkan ATP, tapi kalau pada bakteri itu ada 3 macam caranya dia hidup untuk menghasilkan ATP. Kalau tadi mekanismenya, ATP bisa dihasilkan melalui fosforilasi oksidatif, fosforilasi tingkat substrat, fotofosforilasi. Tapi bagaimana caranya bisa mendapatkan ATP itu? Bagaimana cara hidupnya? Maka bisa secara aerobik, secara anaerobik, atau melalui proses fermentasi. Nah, apa bedanya dari 3 cara ini? Perbedaannya adalah pada akseptor elektron terakhirnya. Ya, definisi dari respirasi aerob, anaerob, dan fermentasi dibedakan berdasarkan akseptor atau penerima elektron terakhirnya. Jadi yang aerob itu oksigen, yang anaerob itu selain oksigen, contohnya nitrat, sulfat, karbonat. Kalau fermentasi itu adalah akseptor elektronnya itu dibuat, ya, jadi tidak tersedia di media, tidak tersedia di alam, tapi dibuat, ya, dibuat. Makanya sering pada fermentasi itu tidak disebutkan sebagai akseptor elektron, tapi disebut sebagai elektron zinc, penampung elektron, karena khusus dibuat. Ya, dan bagaimana ATP-nya itu dihasilkan? Kalau aerob itu, karena kalau kita berbicara respirasi aerobik, pasti kita berbicara glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron. Jadi bisa secara tingkat substrat dan secara oksidatif. Demikian juga dengan anaerob.
anaerob juga ada rantai transport elektron anaerobnya, ya, yang akseptor elektronnya bukan oksigen, ya. Sedangkan pada fermentasi dia hanya melalui fosforilasi tingkat substrat perolehan ATP-nya, ya. Nah, karakter lainnya adalah ada tidaknya oksigen, ya. Pada fermentasi kita kalau berbicara bakteri itu tidak menggunakan oksigen, sedangkan kalau kamir itu menggunakan oksigen. Maksudnya ada oksigen bisa berlangsung, sedangkan pada bakteri tidak bisa berlangsung, ya. Kemudian potensi ATP yang dihasilkan itu antara 36 sampai 38 ATP-nya, ya, bisa tergantung dari jenisnya. Bedanya di mana 36 dan 38 adalah pada mitokondria itu kalau pada eukariot NADH yang dihasilkan oleh proses glikolisis untuk masuk ke dalam mitokondria pada organisme-organisme tertentu membutuhkan ATP. Sehingga dia kalau membutuhkan ATP adanya 36 ATP, kalau tidak memerlukan ATP dia bisa menghasilkan 38 ATP, ya. Pada respirasi anaerob kurang lebih 36 tergantung dari akseptor elektronnya ini yang mana, ya. Sedangkan pada fermentasi itu hanya 2. Makanya juga bisa dimengerti kenapa pada proses fermentasi pertumbuhannya itu menjadi lambat. Ya, kenapa tumbuhnya lambat? Kenapa prosesnya lambat? Karena memang hasil ATP-nya cuma 2. Sekarang apa hubungannya ATP-nya 2 dengan prosesnya lama? Ya, ATP itu dibutuhkan sel untuk dia hidup, untuk melestarikan spesiesnya, untuk dia berbiak. Jadi kalau ATP-nya cuma 2, maka dia juga lama sampai dia berbiak. Dibanding kalau dia punya banyak ATP-nya, dia bisa cepat menduplikasi segala komponen di dalam sel. Karena replikasi itu kan harus menduplikasi dulu seluruh komponen selnya. Nah, kalau ATP-nya banyak, energinya banyak, tentu bisa membuat. Berarti juga pembelahan selnya bisa cepat. Kita lihat kalau pada bakteri aerobik, kita tumbuhkan semalam bisa dilihat, tapi kalau pada fermentasi bisa jadi seminggu kemudian kita baru lihat. Ya, itu dampak dari sedikitnya ATP yang dihasilkan terhadap pertumbuhan selnya. Nah, ini adalah aturan yang atau bukan aturan, itu adalah metabolisme yang terjadi di dalam suatu sel. Ya, kita lihatnya seperti jalur kereta api atau jalur busway, ya, walaupun buletan-buletan ini hanya judul yang menceritakan sebetulnya masih begitu kompleks, masih begitu banyak reaksi yang terjadi. Tetapi dari sini kita ingin mengambil gambaran bahwa yang namanya reaksi di dalam tubuh itu tidak berdiri sendiri. Ya, sel itu tidak berdiri sendiri suatu reaksinya, tapi sambung menyambung dan saling berkaitan. Karena prinsip dari sel dalam dia bermetabolisme itu tidak meninggalkan limbah dan tidak menimbun. Jadi semuanya itu hanya berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Nah, berarti setiap reaksi itu ada yang ngatur. Haruskah jalan atau tidak jalan, begitu ya? Harus berhentikah sebentar atau dibuat sedikit atau dipercepat? Itu semua mekanisme yang terjadi di dalam sel, gitu ya. Nah, karbohidrat itu termasuk lintasan metabolik utama di dalam sel. Tadi kenapa metabolik utama? Karena memang satu sumber energinya diambil dari karbohidrat. Tapi yang kedua itu juga dia menyediakan metabolik prekursor untuk semua lintasan yang lain. Jadi kita lihat yang tadi lintasannya ini mulainya dari karbohidrat sehingga ada sintesis asam lemak, ya, ada degradasi asam lemak, kemudian ada siklus urea, kemudian ada pembentukan nukleotida dan sebagainya. Itu semua mulainya dari karbohidrat. Karena itu kenapa dia disebut lintasan metabolik utama dan karenanya juga kenapa itu selalu dibahas.
ya, porsi besar dalam bidang biologi. Nah, kita hanya bisa menggunakan glikolisis sebagai cara untuk mendapatkan energi. Kalau bakteri, dia punya penggunaan glukosanya saja 3 macam, ya. Ada Embden-Meyerhof-Parnas atau glikolisis yang kita sebut, kemudian ada pentosfat, ada Ebner-Godorov, ada 3 macam lintasan. Nah, sampai suatu organisme itu punya 3 lintasan itu kan mesti ada alasannya. Ya, kenapa kok sampai bisa punya 3 macam? Ini bisa berarti suatu bakteri punya 2 macam lintasannya, bukan berarti semua bakteri punya ketiga-tiganya, tapi dia bisa punya 2 lintasan, bisa punya 3-tiganya, atau bisa dia cuma punya salah satu. Ya, jadi tapi fasilitasnya atau pengetahuan kita sampai pada bahwa mengubah glukosa menjadi asam pirufat itu bukan hanya glikolisis. Ya. Nah, 3 lintasan ini sama-sama, dia hanya mengubah glukosa sampai pirufat. Tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya itu adalah dari glukosa sampai gliseraldehid 3-fosfat. Itu beda-beda caranya. Tapi gliseraldehid 3-fosfat ke pirufat semuanya sama. Ya, semuanya sama. Nah, ini kita lihat yang sudah sampai sangat hafal sekali ya untuk di biologi. Jadi dari glukosa sampai ke gliseraldehid 3-fosfat ini berbeda antara glikolisis, pentosa-fosfat, dan Ebner-Godorov. Tapi semuanya nanti berakhir di gliseraldehid 3-fosfat, kemudian lanjutnya sampai ke asam pirufat semuanya sama. Ya, tapi energi yang dihasilkannya beda-beda. Dan kenapa harus ada sampai 3 macam? Karena tadi dibutuhkan prekursornya untuk menghasilkan atau menjadi bagian dari lintasan yang lain. Ya, nah kita sudah bahas reaksinya begini, tapi kalau dilihat dalam glikolisis ini, karena dia merupakan prekursor bagi lintasan yang lain, artinya bagian-bagian dari glikolisis itu bisa diambil. Ya, bisa diambil menjadi bagian dari lintasan yang lain. Ya, sedangkan kalau untuk menghasilkan ATP itu harus dari glikolisis, harus ke siklus Krebs, harus ke rantai transport elektron baru jadi ATP. Tapi kalau misalnya sampai gliseraldehid terus diambil untuk misalnya pembentukan asam amino, maka tidak berjalan sampai pirufat kan. Nah, itu harus ada yang mengatur. Begitu, harus ada yang mengatur. Bagaimana reaksi itu bahwa glikolisis itu dipercepat, atau misalnya sudah pirufat menumpuk karena tidak ada, bagaimana glikolisis itu ditahan. Ya. Nah, pada reaksi glikolisis ini ada 3 tahapannya. Ini yang persiapan, reaksi kedua, dan kemudian reaksi ketiga, di mana nanti akhirnya adalah dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Tapi reaksinya itu diatur, ya, yang diketahui pada E. coli itu ada pada enzim fosfofruktokinase. Ya, enzim fosfofruktokinase adalah yang mengubah fruktosa menjadi 1,6-bifosfat. Jadi kalau kita kembali, nah, dari fruktosa, dari glukosa menjadi fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Ini reaksinya yang menentukan apakah glikolisis itu terus berlanjut sampai ke asam pirufat. Ya. Nah, lintasannya itu. Karena dia penting ya menentukan, maka fosfofruktokinase itu ada 2 macam. Ya, jadi sesuatu lintasan yang sangat penting karena tadi glikolisis juga dipakai komponennya untuk yang lain. Nanti bisa dilihat juga kalau fruktosa itu juga masuk ke pentosa fosfat, maka pengaturannya itu bukan oleh satu macam. Ya, jadi kalau sesuatu yang penting pasti caranya tidak satu. Nah,
fosfofruktokinase itu ada 2 macam. Ya, untuk satu bakteri dia punya 2 macam yang dikendalikan atau diatur aktivitasnya dengan cara yang berbeda. Yang pertama secara allosterik. Allosterik itu artinya dia punya situs ligan, ya, punya situs di mana suatu ligan atau suatu komponen bisa menempel dan menyebabkan dia berhenti bekerja. Yang kedua adalah enzim Michaelis-Menten. Mengikuti enzim Michaelis-Menten artinya ada kejenuhan dalam jumlah enzim dan substratnya, ya, bisa diatur oleh kecepatan enzim dalam bereaksi, tapi dia juga dihambat oleh konsentrasi ATP yang tinggi. Artinya apa? Kalau ATP-nya banyak di dalam sel, maka glikolisis akan berhenti. Kenapa berhenti? Karena sel tidak mempunyai sifat menimbun. Nah, kalau dia tidak menimbun, kalau ATP-nya masih banyak, jadi jangan dibuat lagi ATP. Maka glikolisisnya akan berhenti. Ya, jadi itu feedback inhibition bisa namanya, jadi produknya ATP juga ya, bukan feedback inhibition ya, tapi allosterik ya, dia penghambatan secara allosterik. Jadi di ligannya nanti ATP akan menempel pada situs ligan ya, pada allosteriknya untuk menghentikan reaksi glikolisis. Nah, tapi di reaksi glikolisis sendiri kalau kita lihat di buku yang lain, itu sebetulnya panahnya bisa bolak-balik kalau di daerah dari fruktosa 1,6-bifosfat sampai fosfoenol pirufat itu panahnya bisa bolak-balik. Artinya apa? Artinya enzim yang sama bisa bereaksi bolak-balik. Nah, itu yang juga menyebabkan apakah reaksi itu dari glukosa ke pirufat atau dari pirufat ke glukosa. Nah, itu juga ditentukan oleh kadar ATP-nya ya. Dan pada 3 titik-titik ini yang tidak bisa enzimnya bekerja bolak-balik. Jadi enzimnya harus yang lain. Ya, caranya lain. Tapi selain yang 3 ini, enzim yang sama bisa mengubah bolak-balik. Ya, jadi yang tidak bisa itu adalah dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa menjadi fruktosa 1,6-bifosfat, fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Nah, jadi kalau dilihat dari reaksinya ini semua yang berhubungan dengan penambahan fosfat atau pengurangan fosfat. Itu tidak bisa bolak-balik. Ya, tidak bisa bolak-balik reaksinya. Harus pakai enzim yang lain. Nah, kalau pentosa fosfat itu fungsinya adalah memproduksi pentosa fosfat. Kenapa disebut lintasannya pentosa? Karena akan dihasilkan pentosa. Nah, pentosa ini penting untuk menghasilkan gula bagi asam nukleat. Ya, gula ribosa, deoksiribosa, jadi untuk DNA, RNA, untuk pembentukan itu. Kemudian dia juga menyediakan eritrosa fosfat yang fungsinya adalah prekursor dari asam amino aromatik. Ya. Nah, kemudian pada lintasan ini glukosa dapat didegradasi hingga hasilnya nanti CO2. Nah, lintasannya ini tersusun atas ya, dibagi 2 lagi pentosa fosfat, fase oksidatif yaitu fase yang dimana elektron itu dilepas, maka hasilnya ada NADPH, kemudian dekarboksilasi, maka hasilnya ada CO2 dan pentosa karena aslinya dari glukosa C6 ke ribosa C5. Ya, kemudian terjadi fase penataan ulang gula, ya, penataan ulang gula. Nah, seperti apa reaksinya? Reaksinya seperti ini, ya. Jadi kalau kita berbicara glikolisis, kita berbicara 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Tapi kalau kita berbicara pentosa fosfat, kita harus berbicara 3 glukosa.
tadi reaksi yang pertamanya ini adalah reaksi oksidatif dekarboksilasi, sehingga dari glukosa hasilnya adalah ribulosa. Nah, kalau 3 glukosa maka 3 ribulosa. Nah, 3 ribulosa ini kemudian ditata ulang, ya, dipindahkan antara ketolase dan keton dan aldehid, sehingga hasilnya adalah gliseraldehid 3-fosfat. Ada eritrosa fosfat yang tadi disebutkan. Apa fungsinya pentosa fosfat? Menghasilkan eritrosa fosfat, menghasilkan gula 5, ya, menghasilkan ribosa 5-fosfat, gula untuk pembentukan asam nukleat, ya. Nah, kalau komponen ininya tidak diambil, silulosanya tidak diambil, ribosanya tidak diambil, tapi ini berjalan, maka akan sampai pada gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian kelanjutannya sampai asam pirufat, sama seperti glikolisis. Ya, sama seperti glikolisis. Nah, kalau Ebner-Dodorov itu hanya ada pada bakteri, ya, pada prokariot, baik gram negatif, pada gram negatif yang aerobik. Perbedaannya adalah pada ini dari 1 molekul glukosa, walaupun dihasilkan 2 asam pirufat, kalau pada glikolisis kan dihasilkan 2 ATP, 2 NADH. Kalau ini cuma 1 ATP, 1 NADH, 1 NADPH. Nah, bagaimana bedanya? Kenapa dari 1 molekul glukosa itu bisa menghasilkan 2 pirufat, tapi hanya 1 ATP? Itu disebabkan karena dari glukosa, pirufat ini dihasilkan bukan dari fosfoenol pirufat, tapi dihasilkannya dari 2 keto, 3 deoksi, 6 fosfoglukonat. Nah, jadi dari satu molekul glukonat, ya, ini C6 menjadi 2 molekul C3 KDPG, 1 menjadi pirufat, 1 berlanjut ke gliseraldehid, kemudian sama persis seperti pada glikolisis. Sehingga kalau pada glikolisis itu 1 glukosa menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat, pada Ebner-Dodorov 1 glukosa 1 fosfogliseraldehid. Sedangkan perolehan ATP itu ada di perubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Makanya karena cuma 1 molekulnya, maka hanya 1 ATP. Ya, jadi walaupun dalam Ebner-Dodorov itu 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, di sini 1, di sini 1, tapi ATP yang dihasilkannya hanya 1. Ya, jadi itu bedanya seperti itu. Nah, itu perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat yang tidak bergantung pada ada atau tidaknya oksigen. Ya, nah setelah pirufat baru ditentukan ada tidak oksigen, kan? Kalau ada, maka dia maju berlanjut ke siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini yang menjadi menarik karena apa? Karena itu yang menunjang produk-produk yang kita lihat sehari-hari. Jadi kita melihat banyak minuman atau obat, ya, dengan rasa jeruk gitu, ya. Kemudian sirup, ya, ada lemon, ada cake, ada mina. Dari mana biar punya rasa jeruk? Ini bukan ditambahkan jeruk gitu, tapi dikasih asam sitrat. Asam sitrat ini merupakan produk dari mana? Produk dari siklus Krebs. Jadi kalau dibilang siklus Krebs juga merupakan metabolit utama karena komponennya dipakai di samping oleh bakterinya sendiri, ya. Kalau bakterinya sendiri mengambil komponen siklus Krebs ini untuk pembentukan asam amino, ya, membentukan
Siklus Krebs adalah prekursor komponennya untuk pembentukan asam amino. Tapi kita melihat bahwa di samping untuk pembentukan asam amino, komponen dari siklus Krebs itu bisa kita manfaatkan. Makanya di sini mulailah bermain dengan rekayasa genetika pada mikroba untuk dia banyak menghasilkan sitrat memenuhi kebutuhan kita. Ya, ada juga yang berbentuk dalam pengawetan makanan itu pakai asam sitrat. Demikian juga halnya dengan monosodium glutamat. Monosodium glutamat. Glutamat itu asam amino yang dibuat dari alfa ketoglutarat. Ya, glutamat ini memberi rasa daging, memberi rasa fuli pada makanan yang rasa gurih, nyaman yang kita kenal. Itu dibuatnya dari alfa ketoglutarat yang diaminasi, dikasih gugus amin sehingga menghasilkan glutamat. Jadi ini juga merupakan produk dari siklus Krebs. Jadi siklus Krebs itu prekursor untuk asam amino bagi mikroba sendiri, tapi kita juga bisa memanfaatkan, memanen dia untuk produk-produk yang kita kenal, ya itu aslinya dari situ. Nah, siklus Krebs ini tujuan utamanya adalah menghasilkan elektron. Menghasilkan elektron yang sangat banyak. Ya, ditandakan dengan apa? Ditandakan dengan terbentuknya NADH dan FADH2. Ya, NADH, FADH2 itu adalah molekul-molekul yang membawa elektron. Nah, elektronnya itu terus kemana? Elektronnya itu terus langsung ke rantai transport elektron. Yang menerimanya siapa nanti terakhir adalah oksigen. Kenapa oksigen? Karena oksigen adalah senyawa yang bisa menerima elektron sangat banyak. Nah, karena itu siklus Krebs itu hanya ada pada yang hidupnya aerobik. Nah, jadi siklus Krebs tujuannya adalah pemanenan elektron. Pemanenan elektron itu tujuannya adalah mendapatkan energi yang banyak. Nah, kalau ada elektron banyak, maka elektron itu harus diterimakan oleh akseptor elektron terakhirnya. Elektron tidak boleh gentayangan dalam bentuk elektron. Nanti bisa membuat radikal, membuat kerusakan. Jadi elektron itu harus ada yang menerima. Nah, yang bisa menerima banyak elektron itu adalah oksigen. Makanya siklus Krebs hanya terjadi pada organisme yang hidup secara aerobik. Ya, nah, jadi siklus Krebs punya dua fungsi. Satu, dia prekursor untuk asam amino. Dua, dia menghasilkan banyak elektron untuk menghasilkan banyak energi. Makanya siklus asam sitrat ini adalah siklus yang sangat penting, yang kemudian diatur juga bagaimana supaya tidak terputus reaksinya. Ya, nah ini kita lihat kembali makanan baksonya. Nah, ini adalah bagaimana siklus Krebs itu diatur. Ya, kalau ini sepotong. Kita lihat siklus Krebs itu dimulai dari adanya oksaloasetat dengan adanya asetil menjadi sitrat. Ya, terus lanjut ke buletan. Jadi kunci dari siklus Krebs itu adalah adanya asetil-CoA dan adanya oksaloasetat. Kalau kedua komponen itu ada, maka siklus Krebs bisa berjalan. Tapi oksaloasetat itu adalah prekursor untuk asam amino aspartat. Jadi bisa terjadi oksaloasetatnya tidak ada karena dibentuk menjadi aspartat. Nah, kalau oksaloasetat itu tidak ada, artinya asetil-CoA akan menumpuk. Nah, kalau asetil-CoA menumpuk, oksaloasetatnya tidak ada, siklus Krebsnya tidak berjalan. Nah, ini akan merupakan sinyal, merupakan tanda. Ya, jadi asetil-CoA menumpuk merupakan tanda yang akan membuat, ya merupakan sinyal yang akan membuat PEP, fosfoenol pirufat
karboksilase mengubah fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat. Nah, kan PEP kan fosfoenol pirufat karboksilase artinya menambahkan gugus karbon. Kita dari nama-nama enzim itu kadang bisa melihat bagaimana kerjanya. Ya, jadi PEP karboksilase adalah enzim yang menambahkan gugus karbon pada PEP, pada fosfoenol pirufat, sehingga menghasilkan oksaloasetat. Karena oksaloasetat itu adalah komponen C4. Ini adalah komponen C3. Nah, jadi sedangkan asetil-CoA jumlahnya kan ditentukan oleh glukosa dari glikolisis. Jadi dia selama glukosa itu ada, bisa ada asetil-CoA. Tapi kalau oksaloasetat ada di dalam sel, bisa dirubah menjadi aspartat. Bisa terjadi dia tidak ada di dalam sel. Maka penumpukan asetil-CoA yang membuat enzim PEP karboksilase ini menjadi aktif. Ya, dan mengubah fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat. Nah, tapi kalau di dalam medianya banyak aspartat, jadi oksaloasetatnya tidak ada, tapi banyak aspartat yang bekerja bukan PEP karboksilase, tapi pengubahan aspartat menjadi oksaloasetat. Karena kalau dilihat dari rumus molekulnya, oksaloasetat C4, aspartat juga C4. Hanya bedanya aspartat punya gugus amin, ya, punya NH3 yang menunjukkan dia asam amino. Jadi mengubah aspartat menjadi oksaloasetat lebih mudah daripada mengubah fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat. Karena kalau ini adalah penambahan gugus karbon, artinya membutuhkan energi. Sedangkan aspartat atau oksaloasetat hanya membuang gugus aminnya. Ya, jadi ini cara bagaimana siklus Krebs itu diregulasi. Nah, kemudian kita juga mengenal pada pembuatan nata de coco. Kalau pembuatan nata de coco itu kan dikasih asam cuka ya, tapi mikrobanya kan hidup. Nah, bagaimana mikrobanya itu bisa hidup kalau dikasih asam cuka? Ternyata dia bisa menjalankan yang disebut dengan siklus glioksilat. Nah, ini adanya juga pada E. coli. Kalau E. coli di dalam medianya itu diberi asetat, maka dia akan menjalankan siklus glioksilat. Kalau dilihat siklus glioksilat ini sama dengan siklus Krebs. Sama persis begini nih, siklus Krebs ini yang dikasih garis-garis putus-putus. Hanya di sininya dia tidak ada. Ya, dan ini diganti dengan glioksilat. Nah, apakah kalau E. coli ditumbuhkan pada media yang ada asetatnya, siklus Krebsnya berhenti? Tidak, karena siklus Krebs itu diperlukan. Tadi perlu alfa ketobutarat, perlu untuk bikin glutamat. Ya, jadi kalaupun dia menjalankan glioksilat, siklus Krebsnya tetap berjalan. Bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya adalah konsentrasi isositrat, ini tempat percabangannya, tentu harus tinggi. Karena lebih penting siklus Krebs daripada glioksilat. Nah, jadi sel menjaga siklus Krebs harus tetap berjalan, karena itu adalah sumber energi nantinya melalui rantai transport elektron. Jadi isositratnya harus cukup tinggi konsentrasinya, baru glioksilat itu jalan. Ya, tapi berarti si siklus Krebsnya tetap berjalan hanya lebih sedikit karena isositratnya dibagi dua. Ada yang ke glioksilat dan ada yang ke siklus Krebs. Bagi yang fermentatif, tadi sudah disebutkan bahwa siklus Krebs itu sangat penting. Karena dia apa? Karena dia merupakan prekursor untuk asam amino. Makhluk hidup itu perlu bikin asam amino. Kalau pada bakteri dia bikin. Kalau kita kan tidak bisa bikin asam amino. Kalau mikroba bisa. Jadi dia harus bikin. Nah, sedangkan siklus Krebs itu menghasilkan banyak sekali elektron. Dan elektron itu yang bisa terima hanya oksigen.
Nah, kalau dia hidupnya secara fermentatif di mana tidak ada oksigen, bagaimana caranya dia membuat prekursor-prekursor asam amino? Nah, dia buatnya melalui siklus Krebs yang reduktif. Nah, reduktif ini bukan reduksi artinya diskon, tapi oksidasi reduksi. Jadi terlihat tanda panahnya yang berlawanan arah. Jadi kalau siklus Krebs itu muter begini, kemudian kita lihat ada NADH yang terbentuk, ada FADH2 yang terbentuk, yang artinya adalah ada elektron yang dihasilkan, maka panah yang begini ini adalah panah yang membutuhkan elektron. Ya, membutuhkan elektron. Jadi dia tidak punya penghubung antara alfa ketobutarat dan suksinil CoA. Ini dia tidak punya. Ya, tapi dia punya semua komponen siklus Krebs yang dia butuhkan untuk menghasilkan asam amino. Nah, itu jadi caranya. Jadi kalau kita berbicara perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat, kita mengenal 3. Ada glipolisis, ada pentosa fosfat, ada etnaduodoro. Kita melihat kelanjutannya siklus Krebs. Siklus Krebs ada yang terus dioksilat, ada yang reduktif. Jadi tidak satu macam, tergantung organismenya, cara dia hidup. Ya. Nah, yang lanjutannya untuk yang aerobik dan anaerobik respirasi itu adalah masuk ke rantai transport elektron. Tadi sudah disebutkan bahwa fungsinya dari rantai transport elektron itu adalah membuat gradien proton. Ya, dan gradien proton itu didapatkan karena aliran elektron yang melepaskan energi dan energinya digunakan untuk mentranslokasi proton. Itu adalah konsep dari rantai transport elektron, baik aerobik maupun anaerobik. Yang dibedakan adalah akseptor elektronnya saja. Ya, tapi mekanismenya sama. Nah, pada bakteri, kalau pada mitokondria pada kita cuma mengenal satu macam rantai transport elektron ya seperti ini, hanya seperti ini. Tapi kalau pada bakteri, macam-macam, dia bisa bercabang. Nah, bisa bercabang. Kenapa dia bisa bercabang? Karena di titik-titik ini, ya yang saya kasih di beceng, ini tempat pembuatan ATP. Di mana terjadi gradien proton. Di mana terjadi. Jadi kalau dia melewati jalur yang ini, dia punya 2 tempat yang menghasilkan ATP. Tapi kalau dia lewatnya ke sini, dia cuma punya 1 ATP. 1 jalur untuk membuat ATP. Sekarang kok bisa ya punya 2? Yang satu menghasilkan banyak, yang satu menghasilkan sedikit. Nah, kalau pada bakteri kita selalu kembali kepada konsep tidak menimbun dan tidak menyediakan sampah, tidak membuat sampah, tidak menimbun. Jadi dia melihat saya butuh ATP berapa, jadi saya akan melalui jalur yang mana. Gitu. Ya, jadi kenapa pada bakteri itu bisa punya jalur rantai transport elektron yang berbeda, komponennya berbeda. Ya, pada kondisi aerob. Kemudian pada kondisi anaerob tergantung dari akseptor elektron yang ada. Apakah nitrat, nitrit, nitros, ini bisa dilihat, ini rantai transport elektron, hanya dia pecahnya di mana. Ya, dia tidak ke oksigen, tapi dia ke nitrat kah, ke nitrit kah, ke nitros oksid. Ya. Jadi kemana dia? Dan ini menentukan jumlah energi yang akan dia dapatkan. Ya, jadi kalau ada nitrat, ada fumarat, kan ada respirasi fumarat ya. Tentu nitrat akan menghasilkan energi yang lebih tinggi kalau dipakai sebagai akseptor elektron daripada fumarat. Ya, daripada fumarat. Nah, pengetahuan ini yang membuat kita juga bisa membunuh organisme, gitu ya, membunuh organisme. Karena apa? Karena rantai transport elektron itu fungsinya adalah menghasilkan ATP. Nah, jadi bagaimana antibiotik itu
bekerja, bagaimana fungisida itu bekerja, itu bisa kita tahu gitu, bisa kita maksudnya baca, kan dibuat karena menghambatnya begini begitu gitu ya. Jadi misalnya rotenon itu suatu insektisida, dia menghambat di rantai transport elektron yang pertama. Ya, sianida atau CO. Nah, CO itu yang kalau kejadian orang bunuh diri itu ya di garasi terus dinyalakan mobilnya sehingga dia yang keisap karbon monoksida. Kenapa kita sebutnya mati lemas? Ya, karena tidak membentuk ATP, tidak ada aliran elektron, jadi berhenti aliran elektron. Nah, kalau aliran elektronnya berhenti, tentu tidak terbentuk gradien proton. Dan kalau tidak terbentuk gradien proton, maka tidak akan terbentuk ATP. Nah, ini yang disebut dengan mati lemas. Mengingatkan saya, ya? Waktunya tinggal 5 menit ya, Prof. Oh iya. Oke, jadi yang terakhir itu adalah perolehan energinya melalui fermentasi. Perbedaan tadi antara akseptor pada aerob dan aerobik, anaerobik ada akseptor elektronnya, sedangkan pada fermentasi itu adalah akseptor elektronnya dibuat. Nah, kalau yang kenal kita selalu mengenal ini ya fermentasi alkohol, kemudian kita mengenal juga fermentasi asam laktat ya. Tapi untuk belajar konsepnya itu saya perlihatkan satu jenis fermentasi saja. Saya akan perlihatkan ya, jadi agak tulisannya nggak bagus. Maksudnya fermentasi itu adalah selalu suatu lintasan yang menghasilkan energi. Tujuannya adalah menghasilkan energi, tapi dia harus membuat lintasan yang lain yang fungsinya adalah menghasilkan elektron zinc atau membuat akseptor elektronnya. Gitu, ya. Nah, di kasus seperti ini, asetat itu biasa adalah produk yang menghasilkan energinya. Kemudian alkohol atau solvent ya itu yang berfungsi sebagai elektron zinc-nya. Jadi ini konsep dari fermentasi. Selalu ada dua produk biasanya yang dihasilkan. Ya. Oke, sampai di sini saya bahas. Mudah-mudahan ada manfaat. Baik, terima kasih Prof. Anya, luar biasa sekali paparan materi yang telah disampaikan. Boleh saya sampaikan sedikit ringkasan paparan materi tadi ya, Prof. ya? Yang sangat menarik sekali itu adalah bahwa siklus Krebs itu merupakan suatu prekursor untuk asam amino dan juga bisa dipanen untuk produk-produk yang kita butuhkan. Seperti itu ya, Prof. ya. Dan kemudian siklus Krebs itu juga merupakan suatu siklus atau proses yang menghasilkan molekul-molekul yang membawa elektron sehingga dapat menghasilkan banyak energi. Seperti itu ya, Prof. ya. Luar biasa sekali hadirin peserta webinar yang saya hormati. Kita benar-benar mendapatkan pencerahan pada hari ini tentang katabolisme karbohidrat yang mungkin bagi rekan-rekan guru-guru biologi seperti saya ini, Prof, ini merupakan suatu yang abstrak yang memang butuh pendalaman terlebih dahulu, yang memahaminya terutama ya. Baik, Prof, ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan materi yang telah disampaikan tadi. Saya mohon izin akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini adalah pertanyaan dari Bapak Maftuhatul Karim, afiliasi dari Mansala 3. Pertanyaannya, apakah fermentasi itu sama dengan respirasi anaerob? Karena sampai hari ini memang banyak sekali yang mengambil kesimpulan bahwa kedua proses tersebut itu adalah sama. Beda. Kalau namanya respirasi anaerob itu adalah ada rantai transport elektron yang akseptor elektronnya bukan oksigen. Jadi itu tadi respirasi nitrat, respirasi fumarat, itu respirasi anaerob. Kalau fermentasi dicirikannya ada produk untuk menerima elektron.
Ya, ada produk. Jadi harus ada biasanya solvent dan atau alkohol ya. Baik, Prof. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Nurfianto Giar dari Universitas Brawijaya. Ada dua pertanyaannya ini, Prof. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh biosintesis karbohidrat atau gula pada interaksi tanaman mikroba, misalnya PGPR, lintasan dan enzim yang penting yang mempengaruhi. Yang pertanyaan yang pertama, kemudian saya lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Nurfianto, yaitu apakah jenis bakteri berbeda berpengaruh pada lintasan atau siklus pada biosintesis karbohidrat? Oke, kalau PGPR ya terhadap tanaman produksi karbohidrat, itu kan kalau interaksi tanaman tumbuhan itu kan simbiosis ya, bersimbiosis. Jadi ada sifat saling menguntungkan bagi mikroba untuk tanaman dan tanamannya untuk mikroba. Tapi PGPR itu biasanya berfungsi sebagai antipatogen ya, dia menghasilkan biasanya entah enzim, entah senyawa antimikrob untuk mencegah mikroba yang lain menyerang tanaman. Biasanya kan selektif ya, kita memilih untuk tanaman cabai misalnya, tanaman kedelai, tanaman itu kan patogennya apa, biasa dicarikan khusus seperti itu. Kemudian dia biasanya sebagai pelarut fosfat ya, membantu pelarut fosfat. Kemudian biasa atau misalnya dia fiksasi N bisa membantu, fungsinya membantu tanaman karena metabolisme yang di dalam bakteri itu sangat beragam, dia tuh sangat mandiri gitu ya. Kalau bakteri itu dia bisa sangat membantu, tapi kalau dengan simbiosis hidup dia juga akan menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi dia memilih tanamannya juga karena tanaman akan mempermudah hidup dia. Jadi itu berarti bersimbiosis ya. Terus yang kedua lintas. Nah, pada mikroba, di pengetahuan kita tentang bakteri itu mungkin 1 atau 5% dari apa yang sudah ada. Ya, jadi kalau bakteri tidak melihat misalnya ada sel ini daun mangga, oh ini daun jeruk gitu kan. Dia tidak melihat itu, dia melihat itu selulosa gitu loh. Jadi lintasannya itu gitu. Jadi yang ada lintasannya bukan ya, dia harus melihat substratnya ada apa, bakterinya seperti apa. Cuman dasarnya memang aerob anaerob itu yang glikolisis, siklus Krebs dan sebagainya. Tapi kita punya sebetulnya sangat ragam gitu ya, metabolisme yang belum bisa kita pelajari semuanya. Karena untuk mempelajari kita harus bisa mengkultur. Nah, mengkulturnya itu yang tidak bisa. Makanya berkembang ilmunya yang disebut dengan NGS, mikrobiom. Kita hanya melihat DNA-nya saja ya, hanya untuk melihat itu karena kita tidak bisa mengkulturkan. Ya, jadi bakteri tidak melihat dalam arti jenisnya ya, misalnya daun apa tidak, tapi komponennya. Apakah itu selulosa atau episosa begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oh ya, baik. Terima kasih, Prof. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Nurfianto Giar ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof. Ini ada pertanyaan dari Ibu Khotimah dari Mansatu Tuban. Pertanyaannya adalah proses katabolisme lemak menjadi asetil koenzim A itu terjadinya di mana begitu, Prof? Waduh, itu mah tinggal lihat di buku deh, googling. Iya, ya, baik, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ini dari Ibu Husna dari Mas Riyad Sedan Rembang. Pertanyaannya, apa faktor penentu mikroba bisa memiliki beberapa lintasan utama karbohidrat tersebut, Prof? Yaitu kemampuan yang diberikan ya. Dan konsep dari bakteri dalam bermetabolisme itu adalah mencari yang paling gampang bagi dirinya. Itu saja. Jadi
paling gampang kalau ada glukosa maka dia akan membuat glukosa. Walaupun dia bisa menggunakan yang lain-lain. Tapi dia cari dulu yang paling gampang buat dia, paling banyak energinya, paling mudah dia melestarikan spesies. Itu konsep yang pertama. Setelah itu dia baru yang lebih susah, yang lebih susah, yang lebih susah. Gitu. Oh, begitu. Ya. Baik, Prof. Ini ya. Masih ada beberapa pertanyaan berikutnya. Saya lanjutkan dulu. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Fitri Dwi Haryanto, asal dari MTSN 1 Rembang. Pertanyaannya, apakah perbedaan signifikan antara siklus Krebs dengan siklus glioksilat? Maksudnya perbedaan signifikan, siklus glioksilat itu adalah modifikasi dari siklus Krebs pada organisme tertentu, contohnya pada E. coli, kalau ditumbuhkan pada asetat. Ya, tapi itu bukan berarti bahwa siklus Krebsnya berhenti. Kan dia hanya berusaha untuk menangani sitratnya itu di dalam asetat di dalam media dengan membentuk glioksilat. Gitu ya, itu merupakan media. Jadi untuk penetralan itu gitu. Tapi dia tidak bukan berarti glioksilatnya siklus Krebsnya itu berhenti, dan itu dibagi dua saja. Jadi saya belum pernah membaca ya berapa persen yang sitratnya yang dijadikan glioksilat, berapa persen yang berlanjut di siklus Krebs, itu saya tidak bisa. Cuman syaratnya glioksilat itu hanya terjadi kalau asam sitratnya itu cukup tinggi sehingga bisa dibagi dua. Seperti itu ya, Prof. Berarti kalau seandainya nih ya, Prof ya, nih jadi saya melanjutkan pertanyaan tadi ya, Prof ya. Seandainya ketersediaan dari asam sitratnya itu terbatas gitu, itu berarti apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada glioksilatnya. Oh gitu. Tapi siklus Krebsnya justru yang berjalan seperti itu. Iya, tetap berjalan karena lebih penting siklus Krebs ya, harus di atas sekian molar itu sudah ada. Saya baca entah di atas 1 molar atau 1 milimolar apa gitu loh. Ada aturannya berapa asam sitrat yang harus ada supaya glioksilatnya bisa muncul. Oh iya siap. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Prof. Pertanyaan berikutnya ini adalah dari Bapak Mahmudi, asal dari Esman Taruna, Nala, Jawa Timur. Pertanyaannya, apakah jalur dekarboksilasi oksidatif bisa diganti dengan reaksi yang lain? Kemudian, letak perbedaan reaksi yang terjadi pada bakteri dengan hewan tingkat tinggi lainnya itu perbedaannya letaknya di mana? Seperti itu, Prof. Ya, kalau dekarboksilasi oksidatif itu kan adalah reaksi yang menghilangkan gugus karbon dengan penghilangan elektron. Nah, sekarang kan penghilangan gugus karbon itu kan artinya mengubah misalnya dari C6 menjadi C5, dari C4 menjadi C3, gitu ya. Ya, bagaimana caranya bisa reaksi yang lain ya, mungkin pembentukan kalau butuhnya C3 ya ganti dengan C3, butuhnya C5 ya buat C5, begitu, tidak mengubah dari C6. Tapi mikroba itu akan mencari yang termudah bagi dirinya. Gitu ya, akan termudah. Itu selalu konsepnya mencari yang termudah bagi dirinya, tidak menimbun, tidak membuat sampah. Itu aja prinsip dari bakteri. Nah, kalau jenis metabolismenya, semua jenis metabolisme yang ada pada hewan dan pada tumbuhan ada pada mikroba. Makanya mikroba itu model untuk mempelajari metabolisme. Kalau di hewan adanya kan cuma aerobik. Gitu. Kalau di manusia kita juga, kalau di tumbuhan itu ada aerobik dan fotosintesis. Nah, kalau di mikroba ada anaerob, ada fermentatif, ada aerobik, gitu ya. Kita nggak bisa bikin asam amino, mikroba bisa. Ya, jadi mikroba itu jauh lebih kaya untuk mempelajari metabolisme. Dan kenapa dipelajari juga jadi model? Ya karena mikroba cepat tumbuhnya, kemudian tidak harus ada kode etik kalau kita bekerja ya, mengubah tidak ada, kita bisa membunuh jutaan bakteri per hari, nggak ada yang ribut ya.
Nggak terkena jeratan Iya, undang-undang ya, Prof ya. iya nggak ada kena kode etik gitu ya. Iya, baik. Baik, Prof, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Saya mohon izin untuk membacakan. Selanjutnya yaitu dari Ibu Niswah Tulung Agung. Pertanyaannya, bagaimana produsen misalnya sebentar saya ulang lagi, bagaimana produsen, jadi misalnya MSG ataupun asam sitrat seperti yang dijual di pasaran itu memanen atau memperoleh produk tersebut sehingga menjadi produk yang siap digunakan. Bagaimana memproduksi? Itu kan bisa pakai rekayasa genetika, mematikan enzim yang pada reaksi selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma mau sampai alfa ketobutarat, itu dibuat gitu ya, alfa keto atau pemanenan. Saya bukan orang rekayasa genetika ya, tapi ada apa namanya pembuatan galur-galur yang produksinya lebih banyak ke arah situ, gitu ya, ke arah situ. Jadi ada konsepnya itu mematikan enzim-enzim yang tidak berhubungan dengan, ya. Jadi misalkan menyediakan di dalam medianya itu asam amino yang dibutuhkan sehingga dia tidak perlu menghasilkan asam amino dari siklus Krebs. Ya, terus yang jadi enzim yang lain-lainnya itu bisa diputus untuk dia menghasilkan alfa ketobutarat. Atau kalau juga bisa pakai yang reduktif, dia kan hanya hasilnya asam ketobutarat ya, yang satunya ya, yang satu jalurnya gitu, nggak berupa lingkaran. Kemudian memodif yang sisi satunya. Ya, jadi itu lebih spesifik pada orang rekayasa genetik. Ya, tapi biasanya galur-galur itu diubah secara genetik. Ya, karena kalau menggunakan strain-strain yang alami itu butuh tahapan pemurnian. Ya, produknya harus dimurnikan. Ya, dipanen, jadi kulturnya dikultur, terus dikasih makanan, terus produknya terus diambil, gitu. Nah, terus produknya itu dimurnikan. Produknya dimurnikan ya, Prof. Ya, ya. Nah itu yang biasanya mahal. Tapi kita lihat MSG itu kan murah ya. Nah itu kalau dilihat dari produknya itu kan sudah E. coli yang dikasih plasmid untuk membuat glutamat. Ya, asam ketobutarat atau glutamatnya gitu. Jadi dia secara rekayasa genetika dipakai plasmid untuk membuat itu. Oh begitu. Ya. Baik, Prof. Masih ada beberapa lagi nih pertanyaan. Kita lanjut ya, Prof ya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Desi, afiliasinya dari Mas KMI. Pertanyaannya masih tentang MSG juga ini, Prof. Kalau MSG atau monosodium glutamat adalah hasil siklus Krebs, apakah aman untuk dikonsumsi? Karena dianggap sebagai bahan yang menyebabkan sakit, bahkan bahan penyebab kanker. Itu yang menjadi bahan dari siklus Krebs itu kan dari alfa ketobutarat menjadi glutamat. Nah, MSG itu kan monosodium glutamat ditambahkan garam. Nah, yang membuat tubuh kita itu kan tidak suka garam, tidak suka Na. Dia kan sukanya kalium, tapi Na kan enggak. Itu bisa dicirikan kalau kita makan sesuatu yang asin, kan kita haus terus. Iya. Nah, itu adalah mekanisme tubuh mengeluarkan Na. Jadi pada monosodium glutamat itu yang tidak disukai adalah sodiumnya. Kalau glutamat itu memberi rasa daging. Ya, makanya dalam kaldu itu rasanya gurih. Tapi sodiumnya itu yang terus membuat kita haus-haus terus, dan pada orang-orang tertentu sensitivitasnya tinggi itu ada yang disebut dengan China Restaurant Syndrome ya, China Restaurant Syndrome, yang terus ada mual, ada yang pusing, ada yang muntah dan sebagainya gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara pada manusia,
itu manusia itu suatu individu yang sangat unik ya, dan spesifik individu gitu. Jadi kadang-kadang kan nggak semua juga orang anti apa namanya pusing dan sebagainya kalau minum makan MSG gitu. Jadi saya nggak bisa komentar mengenai ya penyebab kanker dan sebagainya. Cuman monosodium glutamat yang berbahaya itu adalah sodiumnya. Sodiumnya. Ya, sodiumnya. Kalau glutamatnya kan rasa daging, gitu Iya. ya. Daging. Baik, Prof, kita Ya. masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Saya akan lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Yati Tuasamu, afiliasi dari Darussalam Ambon. Pertanyaannya, apakah siklus Krebs merupakan prekursor untuk siklus yang lain, misalnya menghasilkan senyawa metabolit sekunder? Jika iya, bagaimanakah hubungannya? Ya, metabolit sekunder kalau dari definisi adalah metabolit yang dihasilkan tidak bersifat vital untuk kelanjutan spesies, tapi biasanya berfungsi untuk pertahanan diri. Jadi untuk meningkatkan daya survival. Dan itu biasa diproduksi pada saat fase akhir kalau di kultur yang kultur yang batch tertutup dalam RLMR itu pada fase mendekati stasioner. Jadi kalau ada cekaman, ya kalau ada stres itu metabolit sekunder baru dibuat. Jadi juga kenapa antibiotik itu kan termasuk metabolit sekunder yang akan dibuat kalau dia merasa tersaingi. Ya, sifat virulensi juga metabolit sekunder akan dibentuk kalau misalnya kepadatan sel sudah terlalu tinggi sehingga mereka sendiri perlu bersaing. Nah, metabolit primer dan sekunder dalam sintesisnya itu tidak terlalu bisa dipisahkan. Kalau dilihat dari skemanya itu ada yang disebut metabolit primer kemudian terus berubah dilanjutkan ya, jadi menjadi metabolit sekunder itu ada. Jadi bukan metabolit sekunder lintasannya ini, metabolit primer lintasannya ini, enggak gitu. Gitu loh. Jadi bisa menyatu. Ya, cuman ya saya ada diagram karena saya juga mengajarkan metabolit sekunder, tapi ya bisa lah Anda cari-cari gitu di buku ya, atau kalau enggak menghubungi saya juga boleh, lihat antara metabolit primer dan sekunder. Iya. Berarti lintasannya sama ya, Prof ya? Bisa sama, bisa nyatu. Jadi kalau misalnya ini kiri lintasan primer, ini lintasan sekunder, nanti ada garis-garis yang menghubungkan. Gitu. Oh, seperti itu. Berarti jadi dari primer dilanjut jadi sekunder gitu. Oh, begitu. Ya. Tetapi metabolit sekunder itu kan dia akan diproduksi pada waktu-waktu dan kondisi tertentu ya, Prof ya? Iya. Hanya kalau cekaman, kalau dia merasa terancam. Ya, ketika ada cekaman ya. Berarti ya yang utamanya metabolit primer terlebih dahulu. Kalau primer untuk kelangsungan hidup. Ya. Baik, Prof. Saya lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Bambang dari SMAN 4 Jogja. Pertanyaannya, mengapa pembuatan tempe dinamakan dengan fermentasi di masyarakat dan mengapa makan tempe itu lebih baik dari kedelai? Ya, kalau tempe disebut fermentasi karena didiamkan dalam kondisi tertutup ya. Ya, gitu. Makanya disebutnya fermentasi. Tempe memang makanan yang sangat sehat. Di kami itu ada namanya Profesor Antonius Suwanto, beliau peneliti tempe, segala macam tempenya, dan kebetulan saya juga ketua program studi mikrobiologi sehingga saya ada di setiap ujian, jadi saya melihat juga perkembangan dari tempe itu. Dari tempe itu ada 2000-an lebih jenis bakteri yang tumbuh di situ, makanya sebaiknya tempe tidak dimakan mentah, sehingga juga merupakan imunomodulator. Karena itu kan kita makan bangkai ya, bangkai bakteri, sehingga itu meningkatkan sistem imun kita. Nah, kedelai sendiri punya sifat anti nutrisi, ada komponen-komponennya yang tidak bisa dicerna dengan baik. Dan kalau dia sudah difermentasi, itu sudah diurai gitu oleh mikrobanya. Kemudian tempe itu juga merupakan sumber vitamin K12 bagi vegetarian. Ya, bagi vegetarian. Sumbernya vitamin B12, vitamin B12 itu tidak bisa disintesis oleh tubuh kita. Jadi itu
dihasilkan oleh tempe. Banyak di tempe karena itu kalau nggak salah bakterinya Klebsiella pneumoniae, tapi bukan penyebab pneumonia di paru-paru. Kemudian pokoknya jauh makan tempe itu sangat baik gitu ya. Dari hasil penelitian sampai berapa dokter yang saya ikuti dengan ini, daripada kita makan tahu ya, karena kalau pada tahu bisa ditambahkan boraks, bisa ditambahkan apa pengawet ya. Sedangkan pada tempe begitu ada yang tidak beres, tempenya nggak jadi, kan? Nggak jadi tempe, dan tempe begitu ada yang itu kan cepat busuk ya. Oh ya. Jadi kalau tempenya bagus sudah aman. Oh, gitu, siap. Aman secara keamanan pangan ya. Oh iya, siap. Ya. Siap, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14.20. Saya mengucapkan terima kasih mewakili rekan-rekan hadirin peserta webinar yang hadir di sini. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas paparan materi dan diskusi yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi guru-guru yang mungkin sedang ditugaskan untuk membimbing peserta didiknya menghadapi Olimpiade Sains Nasional, Prof. Saya mohon izin untuk melanjutkan memandu acara webinar ini ya, Prof. Iya, silakan. Baik, Bapak, Ibu hadirin peserta webinar yang saya muliakan. Kini tibalah kita kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan doa. Demi kesempurnaan berjalannya acara webinar nasional pada siang hari ini, maka marilah sama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iskandar Mubarok, SPDI, MPD, dari MAN 5 Cirebon. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita terima dari Bu Anya, Profesor Anya ini kita dapatkan keberkahan ilmunya dan kita mampu mengaplikasikan terutama untuk anak-anak kita berikutnya supaya anak-anak kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat kelak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala kulli darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqina alaina wa liman ahsana ilaina wa likubaraina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iskandar Mubarok yang telah memimpin doa untuk kesempurnaan jalannya acara webinar kita pada siang hari ini. Baik hadirin peserta webinar yang saya hormati, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara webinar nasional pendalaman biologi tahun 2023 seri 2. Semoga acara ini dapat memberikan berkah dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Perlu saya informasikan bahwa informasi untuk seri webinar selanjutnya dapat diakses melalui Departemen Biologi, yaitu melalui Instagram dan juga melalui Facebook @bioipb atau melalui website www.biologi.ipb.ac.id. Informasi untuk seri webinar selanjutnya juga dapat diakses melalui Fusi Bioma, yaitu melalui Instagram @fusibioma. Saya Rahmi Nurastia selaku moderator mewakili seluruh rekan-rekan panitia penyelenggara acara webinar nasional pendalaman biologi tahun 2023 seri 2 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh partisipasi dari Bapak Ibu hadirin peserta webinar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan selama berlangsungnya acara ini. Sampai jumpa pada acara webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.